Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surat Ali Imran ayat 102. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu At-Tirmidzi. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dengan derajat hasan. Yang terhormat pengurus beserta Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang kita baca di awal merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'az bin Jabal. Tentu ini juga adalah wasiat bagi kita semua, agar hidup kita beruntung, baik di dunia dan juga di akhirat. Ada 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada.
Jadi kalau berbicara tentang takwa, definisi takwa itu kan imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan wasiat Nabi ini bertakwa dimanapun engkau berada. Jadi kalau berbicara tentang takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, jangankan tidak mampu menjauhi larangan, tidak mampu menjaga ketaatan saja, itu kita sudah disebut tidak beruntung. Sekali lagi, jangankan melanggar aturan Allah, atau tidak mampu kita menjauhi larangan Allah, tidak mampu mempertahankan ketaatan kepada Allah, itu saja kita sudah dianggap tidak baik. Kan definisi takwa tadi kan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Jadi kita bahas yang menjalankan perintah dulu. Dia bukan perbuatan maksiat, Pak. Tapi ketidakmampuan kita menjaga ketaatan itu membuat kita tidak baik. Contohnya kan hadis Rasulullah yang sering dibahas oleh para mubalik dan asatid. La takun misla fulan kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Jangan engkau tiru si fulan itu. Sudahlah sholat malam, ditinggalkannya sholat malam itu sama sekali. Apakah meninggalkan sholat malam itu maksiat? Tidak, karena itu sunnah. Tidak pun sholat malam tidak apa-apa. Tapi ketika kita tidak mampu mempertahankan kebiasaan kita sholat malam, kita tinggalkan sama sekali, itu saja sudah menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tidak patut ditiru, Pak. Berarti kan tidak baik tuh. Jangan engkau tiru si fulan itu. Padahal sekali lagi, tidak sholat malam pun tidak berdosa, Pak. Tapi karena kita tidak mampu mempertahankannya, kita jadi tidak baik dalam pandangan Rasulullah. Tidak baik gitu. Sebelumnya sholat malam, siap itu nyutinggan sholat malam kok sama sekali. Nah, itu yang perlu kita evaluasi Bapak Ibu. Kita kan sudah di bulan Zulkaidah ini. Sudah 1 bulan di Syawal itu sudah kita lalui. Ada ndak 1 malam, 2 malam, 3 malam di Syawal itu yang lain awak mempertahankan kebiasaan di Ramadan? Kalau di Ramadan namanya tarawih dan witir, kalau di luar Ramadan namanya tahajud atau sholat malam. Ada ndak? Jangan-jangan 1 bulan Syawal berlalu tanpa ada sholat malam semalam. Ini belum berbicara maksiat. Ini berbicara kemampuan untuk menjaga saja tidak ada. Itu sudah dikatakan tidak baik kita, Pak. Tidak baik kita. Bagaimana Ibu? Ada tidak 1 malam saja? Ya. Karena makna fataroka itu meninggalkan sama sekali, indah sama sekali loh, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu, alhamdulillah Ustaz, di bulan Syawal patang lahilah. Kalaupun tidak tiap malam, ado tahajud gitu ya, layu Ustaz. Itu berarti kan tidak meninggalkan ya. Karena kalau meninggalkan itu memang tidak sama sekali. Bagaimana? Sampai bulan Zulkaidah ini. Apakah memang tidak sama sekali atau layado? Tidak. Ya. Maka kita jadi tidak baik. Walaupun bahasanya tidak sholat malam sekalipun tidak berdosa. Tapi kita sudah membiasakan kan. 1 bulan penuh kita sudah membiasakan namanya tarawih. Harusnya tidak ditinggalkan. Dan ini kata ulama, bukan hanya sholat malam. Kebiasaan di Ramadan apa? Puasa. Puasa tuh. Apakah setelah berpisah dengan Ramadan ada enggak puasa itu masih dijalankan? Ya mau puasa sunnah gitu ya. Jangan. Artinya tidak meninggalkan sama sekali. Adakan juga lah puasa sunnah itu. Kalaupun tidak bisa 2 kali seminggu, 1 kali seminggu. Tidak bisa 1 kali seminggu, 1 kali sebulan. Pokoknya jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Ada Pak. Namanya kan puasa sunnah.
Tidak puasa sunnah apakah berdosa? Mana berdosa Pak? Tidak puasa tidak apa-apa. Tapi kebiasaan di Ramadan yang kita puasa setiap hari itu, apakah tidak akan kita lanjutkan? Apakah hanya ketemu Ramadan besok saja lagi gitu? Bahasanya kan begitu. Ya kan? Sama juga dengan baca Quran. Apakah baca Quran itu hanya di Ramadan? Lalu setelah Ramadan ditinggalkan sama sekali Pak. Sampai hari ini tidak ada lagi baca Quran. Apakah orang yang tidak baca Quran disebut berdosa? Tidak juga kan? Nah, tapi ketidakmampuan menjaga amalan di Ramadan yang sudah kita biasakan, itu boleh jadi masuk dalam kategori orang yang tidak patut untuk dicontoh. Kalau dikecen buruk, ya. Pokoknya tidak patut dicontoh lah. Jangan tiru si fulan tua. Itu bahasanya Pak. Kalau jangan ditiru berarti kan tidak bisa jadi contoh lah. Jadi contohnya yang kadi contoh tuh itu kira-kira begitu. Yang kadi contoh tuh yang lain melanjutkan, yang tidak melanjutkan, jadi itu dicontoh. Ya, kalau dikatakan apakah orang yang tidak dicontoh itu buruk? Tidak pula kita mengatakan buruk Pak. Tapi mungkin dia ada kehilangan kebaikan. Karena kebiasaan kalau tidak dilanjutkan Pak itu hilang. Hilang deh. Ya. Nah, ini belum berbicara maksiat. Ada satu lagi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Ini kan berbicara keistiqomahan juga. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Kita masih tetap sholat Bapak Ibu. Masih sholat. Tapi ketika kita tidak mampu menjaga sholat itu Pak. Kalau di dekat orang ramai sholat kita bagus. Rancaknya, rukuknya rancak, i'tidalnya pas, sujudnya tepat Pak. Kira-kira kalau sholat tidak di banyak orang tuh lain model itu. Ini sholat ya, sama-sama sholat Bu. Iko sholat, kok sholat. Ini belum maksiat lagi. Sama-sama sholat Pak. Cuman kalau di hadapan orang ramai 2 rakaat itu lama. Padahal sholat sunnah tuh. Tapi lama Pak. Tapi di rumah dicoba sholat zuhur sampai rakaat Pak. Pak kok kencang. Mana tuh makninahnya? Bapak tak aja. Ini belum maksiat Bu. Ini masih sholat juga. Berarti kan tidak ada istiqomah tuh. Kok tiba di dake orang tak tanggung sholat juga. Kok tiba sholat surang Pak kok baserak sholat awak. Apa namanya itu? Itu disebut syirik khafi. Padahal sholat tuh Pak. Tapi itu disebut orang yang melakukan syirik tersembunyi. Karena berbeda walaupun sama-sama sholat Pak. Di masjid begitu hebat sholat 2 rakaatnya. Tenang, persis, tenang Pak. Tapi tiba di rumahan deh. Ya Bu ya? Lain enggak ya? Kalau model itu berarti kan ada masalah itu Pak. Tidak masuk dalam kategori bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Kalau di masjid jangan ditanya sholat 2 rakaat batu-batu tanang. Tiba di rumahnya cari sampai rakaat. Capek sholat udah lah. Kecil orang rumah Pak. Aceknya kan ada yang cari. Karena Pak seorang dia. Nah kalau itu berarti kan tidak mampu dia menjaga itu. Ini belum melakukan maksiat. Ya belum melakukan maksiat. Masih tidak mampu menjaga ketaatan. Dia sama-sama taat Pak. Tidak meninggalkan sholat dia. Tapi kenapa berbeda sholatnya? Kenapa? Ya. Berarti kalau berbeda ada yang tidak baik itu Pak. Tidak bagus orang itu. Nah, itu makanya kata Nabi itu disebut apa? Asyirkul khafi. Orang yang melakukan syirik tersembunyi. Jadi kalau Bapak Ibu berbeda sholat kita di masjid. Ya terutama sholat sunnah. Kalau sholat wajib kan awak mengikuti imam Pak. Nah, coba lihat di sholat sunnahnya itu 2 rakaat. Bisa ndak itu dibawa ke rumah? Kalau seandainya kita ndak ke masjid, sholat di rumah bisa ndak setenang itu? Gitu. Kadang kan ndak basobok dan model itu. Nah, itu dia. Nah, itu yang disebut ittaqillah haitsuma kunta. Ini baru berbicara pada tataran menjalankan perintah Pak. Ya. Nah, ada satu lagi. Bapak Ibu, ada pendapat ulama kalau dia terbiasa berbuat baik Pak, ya umpamanya biasa mengunjungi, tiba-tiba dia tidak mengunjungi lagi, itu kata ulama itu masuk dalam kategori memutus silaturahim.
Coba bayangkan Pak. Awak ndak ada mangga-mangga Pak. Tapi dek kabiaso mengunjungi itu dihentikan, itu bisa masuk dalam kategori memutus silaturahim. Padahal bapak ibu awak tak kasih tu ni awak dong. Tak ada ni awak memutus itu bapak ibu. Cuman kebiasaan mengunjungi itu tak ada lagi. Sehingga bisa jadikan orang tu mengecek deh. Tak adanya tiba-tiba kemari. Padahal nampak dia ambo pulang kampung. Tidak ada kemari. Jadi pertanyaan bagi orang Pak. Awak tak biasa kalau pulang kampung singgah di situ. Ikolah berakali hari raya Pak. Tak singgah-singgah dah. Tak lo ada kualifikasi dari awak dah. Sehingga bisa jadi orang bertanya. Bak kok tak kemari? Keponakanan seorang tu bak tak kemari? Sebab nampak dia ambonya pulang Batang. Nampak dia ambo basuh dia ambo. Bak kok tak singgah? Iya Bu ya. Jadi, padahal tidak ada maksud kita memutus silaturahim, tapi kata ulama itu bisa masuk dalam kategori memutus silaturahim, kebiasaan yang kemudian dihentikan. Makanya saya pernah cerita kepada bapak ibu, kan ada seorang ibu yang betul-betul ngomongnya ke saya waktu itu Pak, tentang anak bujangnya. Ya mungkin bapak ibu mendengar kisah ini. Jadi kecek ibunya dulu alun menikahnya, tiap bulan nyok kirim ke ibu. Tiap bulan Pak nyok kirim sebelum menikah. Semenjak menikah komet aja. Dak ada nyok mengirim-ngirim lah itu. Dak ada aja. Ya kalau di awak tentu ibu sabar saya. Namanya orang baru berkeluarga mungkin ekonomi alun mapan gitu ya. Kalau dulu kan seorang Pak. Alun punya orang rumah lah. Dapet gaji bisa kirim ke ibu. Kini nyolah orang rumah. Berarti kan apa dua Pak? Berbaik sangka saja lah ibu kalau memang terjadi sama ibu. Mungkin inyo sedang memapankan ekonomi. Tapi bagi orang tua jadi taibo hatinya Pak. Pak kok biasa selama kau mengirim semenjak berkeluarga ada adanya mengirim-ngirim lah. Nah, itu bisa masuk dalam kategori memutus silaturahim. Harusnya dia mengklarifikasi Pak. Ibu mohon maaf, Ananda belum bisa mengirim bulan ini ibu. Sebab agak banyak kebutuhan kini mah Bu gitu. Ah itu kan ada klarifikasi Pak. Sama jawab pulang bako ndak singgah deh. Tak aja teh, tak aja ke rumah teh doh. Ah kan ada klarifikasi. Ini enggak ada klarifikasi. Ya kan? Kalau model itu enggak diklarifikasi, akecek orang gaiknya. Boleh ndak dapet bini apa? Sebab sebelum babini nyo kirim taruh. Kini semenjak babini tak dikirim lah. Ah iyalah dapet bini nan sande. Itu lagi pikiran orang gaib Pak. Kalau tidak diklarifikasi, bininya yang salah Pak. Dan memang yo ada lo bini yang kadang menagah nuda mengirim ado. Mudah-mudahan ibu tak model itu. Ya kan itu. Memang ada kan? Ada Pak. Para istri yang memang menghambat seorang suami untuk mengirim ke orang tuanya. Kan memang ada tuh Pak. Sampai saya bilang waktu itu kan dalam kajian-kajian kita sebelumnya. Ya, ini ndak lupa kagaiknya Pak. Cuman bininya nak membuat lupa. Ya kan? Ya, mengirim sauda untuk awak sana cukui aja. Kirim loh aja. Itu yang terjadi kan itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berbicara tentang ketidakmampuan menjaga kebaikan. Ketidakmampuan. Ya, itu bisa disebut memutus silaturahim. Maka berhati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, definisi takwa tadi kan imtithalul awamir wajtinabun nawahi kan. Mempertahankan kebaikan saja tidak mampu kita Pak, kita sudah dikatakan buruk. Apalagi kalau berbuat dosa dan maksiat. Berarti kan berbuat dosa dan maksiat. Ketidakmampuan kita menjauhkan diri dari yang dilarang, kan itu tuh. Ya. Karena boleh jadi ada Bapak Ibu orang bertakwa itu Pak hanya di tempat-tempat tertentu saja. Boleh jadi. Karena boleh jadi takwa itu hanya dalam keadaan tertentu saja Pak. Boleh jadi takwa itu hanya pada waktu-waktu tertentu saja kan. Ya. Tidak ada keistiqomahan. Ya, kalau di masjid, lagi berzikir kepada Allah, sholat, ya kan, membaca asma Allah.
Tapi kalau tiba dipasang, itu ya 1 kilo 8 on kan itu. Mengicu ya, memanipulasi. Berarti kan takwanya hanya pada tempat tertentu saja. Ya, tertentu saja. Boleh jadi takwa itu hanya dalam keadaan tertentu saja, Pak. Pas idui lahir rancak-rancak elok, Pak, jujur. Tiba idui agak payah, Pak, kebutuhan tinggi, alah mulai itu. Hak kawan gue nyambiak lah. Berarti kan tidak mampu dia istiqomah. Ya. Ada ketidakmampuan itu karena tempat, ada ketidakmampuan itu karena waktu, ada ketidakmampuan itu karena keadaan. Maka yakinlah tidak akan mendatangkan keberuntungan. Yang beruntung itu sekali lagi Bapak Ibu, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Itu yang beruntung. Kalau dalam kajian takziah kan kita sampaikan Bapak Ibu, kalau orang yang istiqomah kan hidupnya itu dalam ketaatan terus. Jadi kapan saja malaikat maut mencabut nyawanya, Pak, pasti dia mati dalam ketaatan. Karena memang taat terus, Pak. Bila ke dicarinya berbuat maksiatnya taat tarui, Pak. Ya artinya dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kan gitu. Ya dia berusaha gitu, Pak. Tapi kalau orang tidak istiqomah, contoh umpamanya ibadah maksiat, ibadah maksiat, ibadah maksiat, kan tidak istiqomah tuh. Kalau matinya memang sedang beribadah, selamat, Pak. Tapi kalau matinya sedang maksiat, ya kalau le doso kete, kalau tiba doso gadang lo dan berbuat, Pak, apas berbuat doso gadang matinya. Kenapa? Karena tidak ada keistiqomahan. Tidak ada keistiqomahan. Maka itu yang perlu kita takuti Bapak Ibu. Kalau kita berbuat dosa dan maksiat, yang kita takuti itu jangan-jangan kita itu dimatikan Allah di saat berbuat dosa dan maksiat. Kalau tidak istiqomah. Ya, itu kalau dalam kajian takziah sering kita bahas Bapak Ibu. Nah, itu yang harus kita jaga, Pak. Ya. Ketidakmampuan meninggalkan apa yang Allah larang itu menunjukkan ketidakistiqomahan. Ya. Memang beratnya di sini. Ya. Karena menjalankan perintah Allah banyak orang yang mampu, tapi menjaga keistiqomahan dalam menjauhi larangan Allah, itu banyak orang yang sulit, ya. Atau tidak mampu di situ dia. Ya. Kadang Bapak Ibu bahasanya sekali itu bebueknya. Tapi gara-gara nan sekali itu, Pak, rusak namo atau ketaatan selama ini. Karena ada istiqomah. Kan banyak kejadian tuh. Sampainya mengecek sekali ko ambo baru melakukan itunya, Pak, sekali ko nya. Bahasa sekali itu kenapa terjadi? Karena ada istiqomah, Pak. Jadi pas tatang kok, pas dapet diurang, pas itu kerajonya. Padahal lama mana, Pak, sekali ko barunya, Pak. Selama ko tidak pernah ambo melakukan itu. Nggak habis tuh, Pak. Nama baiknya rusak sekali itu. Nggak ada lagi itu. Payah untuk bangkit itu payah. Ya kan? Kenapa? Karena ndak istiqomah tuh. Membangun sulit, Pak. Sekali tagalincir langsung jatuh ke bawah sekali, Pak. Tajilapa sekali, tajilapa. Kenapa? Karena ndak istiqomah tuh. Itu yang kita takutkan Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Ketika ndak ada keistiqomahan, kita jatuh dalam hal yang boleh jadi Bapak Ibu sekali lagi baru sekali itu lo awak babuek barunya, Pak. Tapi jatuh langsung di situ. Kenapa? Karena ndak istiqomah. Jangan dicari kawan-kawan kok, Pak. Berkali-kali nyoba buat model itu tidak ada ketahuan. Tuh kawak tiru lo kawan tuh. Kiranya nyetiru, Pak, sekali tak kerajon tanah langsung kali. Ah, Pak. Ya tidak bisa lo ya kawan kok dicari. Ya contohlah berdagang, Pak, dicari kawan kok. Model itu kerajon tidak ada ketahuan lo, Pak. Sampainya mengecek model kok aja. Dia diajan malu mengalih model itu. Bilo ke kayu mengalih model itu. Hanya ajan, Pak. Kawan kok acuk babuek model itu tidak pernah ketahuan. Tiba dinyo sekali babuek, Pak, ketahuan sekali. Akece orang. Jadi model iko selama kau dapat piti aja. Pada sekali itu barunya babuek, Pak. Sehingga kebaikan-kebaikan selama ini dinilai tidak baik sama orang. Kenapa dinilai tidak baik? Karena tidak istiqomah tadi itu, Pak. Walaupun yang mengecek ke orang kan sekali kau babuek, tidak yakin orang. Berarti selama kau apa dapat pitih model itu cara apa? Kan itu, Pak. Padahal sekali lagi buah dari ketidakistiqomahan tadi itu dalam menjaga ketakwaan. Nah, Bapak Ibu zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada ulama berpendapat begini, Bapak Ibu.
Kalau tidak ada keistiqomahan, maka takwa seseorang itu seperti bermain-main dia. Artinya begini kata ulama tadi Pak, makna bermain-main kan begini, kok tiba di masjid dak tangguang gaya, kok tiba di luar masjid Pak pan yang lo orang mencalik, kok sia sebenarnya Pak oh. Karena antara di masjid dan di luar masjid Pak kok berbeda Pak. Jadi orang pun bertanya gitu, karena tidak ada keistiqomahan ini gitu. Kalau ada keistiqomahan jadi bertanya, siapa? Kok beda gitu kan itu? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu disebut bermain-main. Bermain-main Pak. Ketika tidak ada keistiqomahan, maka berusahalah kita Bapak Ibu mendatangkan kesungguh-sungguhan di dalam takwa ini. Jadi makna kesungguhan sekali lagi menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Itulah yang disebut dengan kesungguhan. Nah, jadi tidak bermain-main. Ya, kalau bermain-main itu seolah-olah model itu Pak, berbalik-baliknya. Tapi kalau umpamanya sekali-sekali dia memang terjatuh, kita tidak bisa juga menilai dia bermain-main. Karena manusia itu kan godaan banyak. Cuman ada orang yang sengaja bermain-main Pak, nyobuek sengaja, habeko apolo kan. Kayaknya ulang lo balik sengaja Pak, ulang lo itu yang bermain-main namanya. Itu yang berolok-olok. Maka takwa itu bukan berolok-oloknya depan. Itu yang berolok-olok, tapi nyolah menjago kok Pak. Cuman tagalinci ya. Cuman kan di masyarakat orang mencari tagalinci kok kan jatuh seduanya kan itu. Itu enggak boleh juga kita sebenarnya. Makanya dulu kan ada namanya ta'yir. Ya, enggak juga gara-gara seseorang tergelincir lalu dihujat mati-matian menghujatnya itu enggak juga dibolehkan dalam ajaran Islam gitu kan. Tapi yang kita maksud tadi itu memang ada orang yang boleh jadi Bapak Ibu kita tidak menilai orang tapi menilai diri kita. Apakah kita memang bersungguh-sungguh atau bermain-main? Sehingga pendapat ulama kenapa ada orang tidak mampu meninggalkan maksiat sampai usianya hari ini umpamanya sudah 60 Pak, sudah 70. Karena tidak ada kesungguhan Pak. Tidak ada kesungguhan. Tidak ada kesungguhan untuk menjaga matanya. Sehingga boleh jadi sampai gaek Pak hobi juga baru mencari anak batu. Tidak ada kesungguhan dalam menjaga mulutnya. Makanya sampai gaek-gaek muncul kok lapeh-lapeh juga orang baru. Tidak ada kesungguhan menjaga hatinya Pak. Sehingga boleh jadi sampai usia tua berburuk sangka ini masih kuat ke orang. Karena tidak ada kesungguhan maka wajar ternyata sampai usia lanjut belum mampu kita meninggalkan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena tidak ada kesungguhan. Itu intinya. Kalau ada kesungguhan insya Allah Pak, Allah beri jalan. Kan kita ingat bahasa mahfuzat itu Pak, manjada wajada. Kalau orang bersungguh-sungguh dia akan dapati apa yang disungguhkannya itu Pak. Percayalah, mau berbuat taat atau meninggalkan perbuatan maksiat, kuncinya salah satu di kesungguhan Pak. Kenapa ada orang bisa bangun tengah malam sholat tahajud? Karena sungguh-sungguh Pak. Nyobain lalu capek, nyostel weker, nyopasan ke orang rumah, tolong kalau jago-jagoan nambo. Itu kesungguhan Pak. Sampai akhirnya karena sungguh-sungguh tadi tidak perlu dinyo weker loh. Tidak perlu dinyo dijagoan orang rumah, jago surang Pak. Itu kesungguhan. Sama juga dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Kalau ada kesungguhan meninggalkan perbuatan maksiat, Allah akan beri jalan kepadanya sehingga Pak, mulutnya kini tajago, hatinya tajago, matanya tajago. Kenapa? Sungguh-sungguh. Makanya takwa itu memang tadi itu Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Saya pernah juga mungkin menyampaikan Bapak Ibu kisah Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab dalam riwayat dari Ibnu Umar ya Pak, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu kan pernah suatu sore tidak mendapatkan sholat asar berjamaah. Ini sekali itu baru Pak, tidak berkali-kali. Hari itu Umar bin Khattab masuk ke dalam kebun kurma beliau yang luas Pak, sehingga azan tidak terdengar, orang tidak kelihatan. Bara kira-kira laweh kebun Umar Pak. Azan tidak tadanga Pak. Orang tidak lo nampak oleh Umar bin Khattab. Ya. Karena ketika Umar bin Khattab keluar dari kebun tadi, ternyata didapati orang sudah selesai sholat asar. Iku alun talambek bana Pak. Orang baru selesai sholat asar.
Tapi apa yang terjadi pada Umar bin Khattab? Penyesalan yang begitu hebat. Padahal Pak, sekali itu baru tak tinggal sholat berjamaah. Sekali itu. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Dijualnya kebun kurmanya yang luas itu, lalu diinfakkannya di jalan Allah Pak. Padahal baru sekali itu tak tinggal sholat asar berjamaah. Kok tibu diawak bah kira-kira itu Pak? Acok tinggal sholat berjamaah kira-kira bah. Karena boleh jadi kesungguhan itu tidak ada gitu. Itu kesungguhan itu kalau dicontohkan Umar bin Khattab, kesungguhan beliau Pak untuk menjaga sholat itu berjamaah sampai sekali saja tertinggal sholat asar, beliau jual Pak kebun kurma yang luas itu. Kan luar biasa itu. Kalau di awak dia luar biasa. Kalau di awak acok talambe biasa ya Pak. Ya kan? Mungkin kita belum sampai pada makom yang kesungguh-sungguhan itu Pak. Belum sampai ke situ. Kalau orang bersungguh-sungguh menjaga sholat berjamaah itu kan jawab Pak. Tak tinggal saya sholat berjamaah itu sekali Pak di rasu banget. Rasu adunan kurang tuh Pak. Rugi itu. Karena kesungguhan. Nah itu kalau berbicara tentang ketaatan. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Itu mendatangkan keberuntungan. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Orang yang beruntung itu adalah orang yang mengikuti perbuatan buruk yang dilakukannya Pak. Nah ini balik ke yang tadi Pak. Jadi boleh jadi Bapak Ibu kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang tidak kita sengaja Pak. Atau mungkin memang karena emosi dan lain sebagainya. Maka berusahalah untuk mengikuti keburukan itu dengan kebaikan, agar kebaikan itu menghapus keburukan yang kita lakukan. Ini apa namanya? Namanya tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Maka orang yang beruntung tuh Bapak Ibu, orang yang selalu mensucikan jiwanya Pak. Asalkan ada sesuatu perbuatan buruk yang dilakukan, yang diinginkannya ba'a lapeh dari keburukan itu capek. Ya Pak. Itu Ibu. Jadi yang kedua ini orang yang senantiasa mensucikan jiwa. Asalkan dia melakukan keburukan, dalam pikirannya bagaimana lepas langsung dari keburukan itu Pak. Coba bayangkan Ibu. Ada orang yang berselisih, contoh, sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun Pak. Apa ndak mau dia mensucikan jiwanya tuh? Kok dibiarkan jiwa kotor dalam dendam kepada orang berbulan-bulan, bertahun-tahun? Bagaimana menyebut dia beruntung itu Pak? Jadi yang kedua ini orang yang senantiasa mensucikan jiwa Pak. Kumuh saya sakit Pak, ngebasuh sekali. Ya kalau ibarat kotor itu kan tidak ada manusia yang bisa lepas dari yang namanya salah khilaf. Tapi orang yang beruntung itu kata Nabi adalah orang yang keinginan mensucikan jiwanya itu ada gitu Pak. Kok indah? Berbulan-bulan namu aja tuh nyetahan di siko. Bertahun-tahun namu nyetahan siko. Bagaimana itu Bapak Ibu mampu kita menahan dendam di sini Pak? Berbulan-bulan, bertahun-tahun tuh. Ya, coba bayangkan tuh. Mau jadi apa kita? Tidak bisa memaafkan kesalahan orang berbulan-bulan, bertahun-tahun Pak. Itu mau apa gitu? Apa ndak mau suci jiwa kita? Kira-kira begitu Pak. Kalau hubungannya dengan sesama manusia Pak, apa ndak mau diselesaikan itu? Ya kan? Kan ditahan. Dan ini sudah kita bahas pada kajian menjelang Ramadan malam Pak. Abghadur rajul ilallah aladul khisam. Seseorang yang paling dibenci Allah itu adalah yang di hatinya ada dendam. Berarti kan memang dibiarkan saja dendam itu ada. Tidak ada usaha dia untuk membuang dendam lah. Ya, harusnya ada gitu. Kalau ada usaha menghilangkan dendam, tidak ada permusuhan itu berlama-lama Pak. Paling 3 hari. 3 hari itu untuk merenung pula tuh Pak. Karena dalam hadis kan, ya kan, la yahillu li muslim ayahjura akhahu faqo salasi layalin. Tidak dihalalkan bagi seseorang untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Iko ndak 3 malam nih dosa. Laba malam-malam macam tu kamanga laba malam-malam nyutahan ju dendam ke orang kamanga awak Bapak Ibu. Nah tuh segerakan selesaikan kalau ada perselisihan Pak. Ya.
Mau kita di pihak yang benar ataupun kita di pihak yang salah, yang namanya perselisihan itu pasti tidak nyaman, Pak. Maka berusahalah menyelesaikan perselisihan kalau memang terjadi, walaupun sekali lagi kita berada di pihak yang benar sekalipun, berusahalah untuk menyelesaikan perselisihan itu. Ya, berusaha, Pak. Nah, kalau hubungannya dengan Allah apa? Tobat namanya tuh. Tobat. Jadi tidak membiarkan dosa dan maksiat itu berlarut-larut, Pak. Ketika kita berbuat dosa dan maksiat, langsung kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya mengikuti keburukan dengan kebaikan agar kebaikan itu menghapus keburukan yang kita lakukan. Maka hubungannya di situ. Kalau dengan manusia kita meminta maaf, kalau dengan Allah kita bertobat. Nah, itu nomor 2, namanya tazkiyatun nafs. Itulah orang beruntung. Qad aflaha man zakkaha, kan? Beruntunglah orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Surat As-Sam ayat 9 itu. Sekali lagi, ya, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Pasti, Pak. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah kalau dengan manusia dia meminta maaf, kalau dengan Allah dia mohon ampun. Nah, itulah orang yang senantiasa mensucikan jiwa. Beruntung dia, Pak. Yang ketiga, terakhir sebelum kita diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Berakhlak. Makanya Bapak Ibu, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi penyempurna kita ini Bapak Ibu di mana? Di akhlak, Pak. Penyempurna itu di akhlak. Sholat, puasa, zakat, umroh, haji, kalau tidak diikuti dengan akhlak yang baik, Bu, seolah-olah nilai ibadah kita itu menjadi rendah. Atau bahkan seolah-olah ibadah itu tidak menyelamatkan kita, Pak. Kan sering kita bahas itu. Ya Rasulullah, si fulanah itu rajin puasa sunnah, rajin puasa sunnah, rajin sholat sunnah, rajin bersodokoh, rajin berbuat baik. Tapi ya Rasulullah, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dia rajin sholat sunnah, Pak. Dia rajin puasa sunnah, Pak. Rajin lo bersodokoh, rajin lo berbuat elok. Tapi muncuang kok kasa ke tetangga. Kalau istilah Hawa, ya gak buruk juga bunyinya, Pak. Ya, makanya mau tidak nama menyebut istilah cik. Muncuangnya titik-titik kan itu. Muncuang aja. Tapi ada bahasa yang lain cipeh. Nah, cipeh itu nak cipeh mana muncuang. Nah, kalau di awak kasa. Cuma nanti itu atau apa Ibu tahu istilah itu kan? Muncuangnya tuh. Bagaimana mengatakan dia beruntung, Pak? Dari sholatnya, dari puasanya, dari sodokohnya, bagaimana mengatakan beruntung? Ketika tidak mampu menjaga lisannya, ternyata dia orang yang tidak beruntung. Ini berbicara akhlak. Nah, kalau dalam kajian waktu Pak M di masjid Al-Hakim ya Pak, kita ketemu waktu etika malam itu, ya kan? Orang yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik kepada istrinya. Rupanya sambung menyambung ya, Pak. Orang yang sempurna iman karena baik akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya baik kepada istrinya. Akhlak, Pak. Saya masih ingat juga waktu Pak M memberikan sambutan ketika takziah, ada istilah balantehangan tuh, Pak. Kenapa ada keluarga yang mampu terjaga silaturahimnya? Kenapa ada komunitas yang mampu terjaga? Itu akhlak yang baik. Salah satunya itu kan memang indak balantehangan. Nah, itu istilah balantehangan itu takana mana dia buat? Balantehangan. Kakak beradik walaupun beda usia mungkin cuma 1,5 tahun 2 tahun, tapi saling menghargai tinggi, Pak. Kok indak? Beda 1,5 tahun lama saja membawa abangnya jo namunya, Pak. John, kama John. Padahal beda usia, Pak. Itu akhlak tuh, Pak. Orang selahi kamba, Bu, beda mini, ya lahi kamba beda mini, lahi bauni aja, Pak. Ya, bauni ya. Kok bauni padahal kamba, ini dulu lahi dari yang bawah aja. Bauni, babang. Indak balantehangan. Yang membuat hubungan kita rusak selama ini salah satunya balantehangan, Pak. Ya, sampai ada istilah kan gitu ya.
Walaupun pangkat tinggi, kalau tiba di rumah gadang tu nan bapangke tu di kesatuan. Pangke di kesatuan. Kalau di rumah Pak, udah tetap harus dihargai. Uni nan lebih gadang dari awak tetap. Itu yang akhlak tadi. Yang hari ini boleh jadi itu nak nampak Pak. Nyo ada kata mendaki, kata mandata, kata manurun, kata malereng. Akhlak itu. Akhlak Pak. Kau indak. Mantang-mantang pangke tinggi, piti banyak. Balantehangan Pak. Tahu bana uni di kampung ko karajo di sawah Pak. Tahu bana udah di kampung ko bangse rasuawak nan punya. Itu udah berarti tidak punya akhlak. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Bahkan ada hadis Nabi Pak, innakum lan tas'un nas bi amwalikum. Kamu tidak akan mampu berbuat baik kepada manusia dengan hartamu. Fasu'uhum bi bastil wajhi wa husnul khuluq. Berbuat baiklah kepada manusia dengan apa? Dengan wajah yang manis dan akhlak yang mulia. Sebab tak mungkin Bapak Ibu sekaya apapun kita mampu berbuat baik kepada manusia Pak. Cuman kadang-kadang ada loh ibu-ibu tuh, bapak-bapak umpamanya itu ibu-ibu yang menganggap berbuat baik itu harus jupiti Pak. Sehingga ada orang pulang dari rantau, cek beliau payah bana pulang dari rantau, magi sindak. Orang sepulang dari rantau habis piti 20 juta di ibu tuh. Pulang salah syukur tuh. Pulang salah syukur ikut adolo one-one tetek dan mengicek dari rantau pulang tagih sih enggak. Jadi dia menganggap akhlak itu dengan duit Pak. Padahal nyo pulang saya nyogi senyum etek tuh aku cek etek cukup je senyum semuanya gitu. Itu harus tahu, maklum juga lah ibu-ibu kalau seandainya ada orang pulang kampung dari rantau ya dak magia gitu, karena untuk biaya pulang saja sudah banyak. Makanya cukup lai wajah manis yo kawa tuh. Lai berakhlak baik, itulah akhlak yang terpuji tadi. Cuman sekali lagi ada bahasa model itu. Kadang lah diagi protesnya tuh. Dari rantau 20.000. 20.000. Lah diagi 20.000 bilangnya. Makanya ada ibu orang dari rantau tuh takwi pulang dek gara-gara itu tuh. Nyata bayang Pak ete 5. Uncu 3 tuh. Wan 2 10 keponakan alun leh. Tak jadi pulang leh banyak aja. Kok gara-gara ada dapet kok habis wak aja. Dulu kadang-kadang orang tak pulang kampung dek gara-gara itu. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kita tidak akan mampu berbuat baik kepada manusia dengan harta, tapi dengan wajah yang manis dan akhlak terpuji. Saya buka diskusi dan tanya jawab, ada 2 menit ke depan, silakan kalau ada. Ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mungkin ada bahasanya begini. Ada kalimat wa'arid anil jahilin kan, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Tapi berpaling itu bukan berarti kemudian memutus hubungan, apakah yang namanya silaturahim atau namanya ukhuwah. Berpaling itu dari keburukannya saja Pak. Kita tidak suka dari keburukan yang dilakukannya. Tapi tidak memutus dia. Artinya hubungan itu ya tetap dijaga. Kalau dia sakit kita kunjungi. Inyo beralek awak hadir. Cuman awak memang tidak suku Pak, sebab inyo tidak sholat dah. Awak tidak suku mencalik inyo tidak sholat tuh. Inyo suku lu minum-minuman Pak, tidak suku awak mencalik inyo minum-minum tuh Pak. Berpaling awak dari hal-hal seperti itu. Tapi kalau inyo sakit tetap awak kunjungi Pak. Ya, kalau inyo butuh bantuan tetap awak bantu. Itu yang namanya tetap menjaga, bukan memutus. Ya, jadi ada satu lagi Ibu, makna berakhlak ini bukan hanya sebatas kita berbuat baik kepada orang. Tapi kemampuan seseorang bersabar atas keburukan orang itu juga akhlak. Selama ini kan orang hanya mampu berbuat baik kepada orang, tapi kalau tiba orang tu berbuat dak elok kawak Pak,
itu langsung berpaling. Itu yang tidak boleh. Karena nilai seseorang itu bukan hanya saat dia berbuat baik, tapi di saat dia mampu bersabar atas keburukan orang, disitulah sebenarnya nilai akhlak tersebut. Nah, jadi jangan sampai keburukan orang membuat kita berpaling sehingga memutus. Mudah-mudahan tidak memutus. Artinya mungkin begini ibu, awak menjaga tapi tidak memutus, kan dua hal yang berbeda itu. Kan ada orang tuh, ambo dak namu basoboknya ledoh. Batu kalau basoboknya tuh bukan begitu. Ya artinya menjaga diri boleh, tapi tidak berpaling. Berpaling dari kebodohan itu dari perbuatan tidak baiknya Pak, bukan dari orangnya gitu. Bahkan kita diperintahkan malahan untuk menasihati dia kalau memang dia dalam keburukan. Mungkin itu saja mungkin Bu, menjaga gitu ya. Nah, berhati-hati mungkin di situ bahasanya itu, bukan kemudian memutus. Kebanyakan orang mengambil bahasa itu sehingga memutus dia. Batu-batu nak namunya Pak boleh loh. Nyeputu habis Pak. Dengan bahasanya menjaga diri itu tidak ada diajarkan Nabi seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu, Nabi ya ketika disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan oleh pamannya sendiri Pak, kan tidak pernah Nabi bahasanya berpaling itu memutus, tidak. Beliau tidak suka atas kekafirannya, iya Pak ya. Rasulullah tidak suka atas kejahilannya, iya. Tapi kan tidak ada bahasa Nabi itu memutus, itu kan tidak ada. Tetap beliau berkomunikasi dengan baik gitu ya. Nah, padahal mereka kan orang-orang kafir, apalagi kalau seiman dengan kita. Bahkan sakanduang loleh Pak. Bukan hanya seiman, sakanduang loleh itu. Mungkin itu sekali lagi Bapak Ibu ya, hati-hati mengambil makna menjauh untuk menjadikan kita baik. Jangan-jangan kita terperangkap dengan bahasa memutus. Kalau memutus, yang kita takutkan tidak masuk surga orang yang memutus, yakni memutus silaturahim. Mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Semoga tidak masuk ke situ. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.